Dr. Andes Haji Muhammad Hatta yang lahir pada tahun 12 Agustus 1902 sampai 14 Maret 1980 adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS pada tahun 1956. Kemudian ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Raffiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ELS di Padang, yang kini SMA Negeri 1 Padang, sampai tahun 1913. Dan melanjutkannya ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda, dari 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial, Indische Vereniging, yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Supno Mangunkusumo, dan Dues Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1945, Bung Hatta mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Iren Soekarno, kemudian anggota lainnya adalah Bung Hatta sendiri, kemudian Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosuyoso. Beliau selalu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya. Contohnya Bung Hatta mengumumkan pemotongan nilai rupiah, padahal sang istri mau membeli mesin jahit. Kata Bung Hatta pada sang istri, "Tak apalah, kita rugi sedikit, ini demi kepentingan negara." Bung Hatta dikenal dengan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Jadi Bung Hatta itu sejak dulu dikenal loyal terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri sendiri. Bung Hatta memilih untuk berjuang menggapai kemerdekaan dengan risiko hidup miskin, di penjara, bahkan diasingkan ke daerah-daerah terpencil daripada bekerja untuk penjajah dengan gaji yang besar. Muhammad Hatta selalu memberikan sumbangsi pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran apabila negarawan asal Bukit Tinggi ini didapuk sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bonn
Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Bahkan Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menepati janjinya, beliau menikah pada 18 November 1945. Terima kasih.